Zaman sekarang tuh hidup makin mahal, bro and sis. Harga bensin naik, cicilan numpuk, pengeluaran makin banyak. Kalau cuma ngandelin gaji bulanan, berasa kayak lari di treadmill. Ngos-ngosan tapi nggak kemana-mana. Duit datang cuma buat numpang lewat. Makanya penting banget buat mikir cara lain biar keuangan kita bisa berkembang, bukan stuck di situ-situ aja. Salah satu cara yang udah terbukti ampuh buat naik level secara finansial adalah investasi saham. Bayangin deh, lu bisa punya penghasilan tambahan cuma dari pegang saham perusahaan yang performanya oke. Kayak lu jadi pemilik kecil dari perusahaan yang besar. Nggak perlu punya jutaan dulu buat mulai. Modal 100 ribuan juga bisa jalan. Asalkan lo konsisten, hasilnya bisa bikin dompet makin tebal seiring waktu. Tapi jangan salah kaprah juga. Investasi saham bukan ajang coba-coba iseng. Lu nggak bisa asal beli karena lihat temen cuan gede. Investasi yang benar itu butuh niat, belajar, ngerti analisis, tahu resiko, dan yang paling penting itu sabar. Banyak orang yang gagal bukan karena sahamnya jelek, tapi karena panik pas pasar lagi merah. Jadi mental juga harus siap, nggak cuma modal. Intinya kalau lu pengen hidup nggak terus-terusan kejar tanggal gajian, mulai deh melek investasi. Saham itu bukan cuma buat orang kaya atau anak finance doang, tapi buat siapa saja yang mau belajar dan serius. Pelan-pelan asal paham ilmunya, lu bakal ngerti kenapa banyak orang bilang duit yang kerja buat gue, bukan sebaliknya. Nah, ada beberapa poin yang bisa lo ambil dari video ini untuk jadikan motivasi atau dasar berinvestasi yang benar di saham. Yang pertama, motivasi yang benar bukan cepat kaya. Jujur aja, banyak yang mulai masuk dalam investasi saham gara-gara lihat temen posting cuan jutaan dalam seminggu. Rasanya kayak, wow, enak banget. Gue juga mau dong. Tapi yang sering gak kelihatan di balik story penuh warna itu adalah perjuangan teman lu pas dia lagi nyangkut, pas dia lagi panik, atau bahkan pas dia lagi rugi berbulan-bulan sebelumnya. Jarang loh yang upload pas minus belasan persen, iya kan? Jadi jangan sampai motivasi lu cuma karena pengen instan dapat duit kayak mereka, ujung-ujungnya bisa kecewa berat, bahkan boncos. Saham itu bukan game cepat-cepat kaya. Ini bukan dunia sulap yang bisa berlangsung ngubah 100 ribu lu jadi 10 juta dalam semalam. Yang benar tuh pelan-pelan kaya dengan cara cerdas. Maksudnya, lu belajar dulu, pahami resiko, dan bangun strategi yang sesuai sama tujuan lu. Kayak kata pepatah, Roma tidak dibangun dalam sehari. Kekayaan juga nggak dibangun dari satu kali beli saham yang lagi naik, tapi dari kebiasaan kecil yang lu ulang terus, lu konsisten dan disiplin dari waktu ke waktu. Yang paling penting, tanam mindset bahwa lu lagi bangun aset jangka panjang, bukan cari sensasi jangka pendek. Kalau cuma ngejar cuan cepat, lu bakal gampang goyah pas market merah. Tapi kalau lu niat bener-bener pengen atur keuangan biar masa depan lebih aman, lu bakal lebih sadar dan rasional. Jadi daripada keburu nyesel karena salah langkah, mending mulai dengan mindset yang tepat,
bukan cepat kaya, tapi kaya secara pelan-pelan dan pintar. Contoh, lu beli saham BRI tiap bulan dari gaji lu. Bukan buat dijual minggu depan, tapi buat dikumpulin bertahun-tahun. Sambil nikmati dividen tahunan. Lama-lama lu punya aset yang nilainya naik plus dapat bonus. Uang segar, dividen tiap tahun. Itu baru mantap. Yang kedua, pilih saham perusahaan yang stabil bagi dividen. Kalau lu nyemplung ke dunia saham, jangan langsung silau sama saham gorengan yang naik 20% dalam sehari. Emang sih, kelihatannya menggoda banget. Kayak dapet cheat code buat cepet kaya. Tapi hati-hati bro. Yang naik cepet biasanya juga bisa nyungsep cepet. Saham gorengan tuh kayak jajanan yang gak jelas bahan bahkan izinnya. Bisa naik, tapi juga bisa sakit perut. Apalagi buat pemula yang belum paham betul cara mainnya. Bisa-bisa malah kejebak dan nyesel belakangan. Mendingan lu mulai dari yang aman-aman aja dulu, yaitu saham blue chip. Ini adalah saham dari perusahaan besar yang udah punya rekam jejak panjang dan stabil. Ibaratnya lu belajar naik motor, jangan langsung ngegas Ninja 250 cc. Tapi mulai dari motor bebek yang gampang dikontrol. Saham-saham kayak BRI, Telkom, Astra itu udah terbukti tahan banting dan rutin ngasih dividen. Emang sih nggak sekenceng saham gorengan naiknya, tapi jauh lebih sehat dan lebih minim dramanya. Ada pepatah bijak dari Peter Lynch, seorang investor legendaris. Lu harus ngerti saham apa yang lu beli dan kenapa lu beli itu. Artinya jangan lu cuma ikut-ikutan atau karena FOMO. Blue chip itu cocok banget buat lu yang pengen belajar sambil jalan. Karena fundamentalnya kuat dan lu bisa lihat langsung kinerjanya dari tahun ke tahun. Jadi bangun dulu pondasi yang kokoh, baru nanti kalau udah paham medannya, silakan deh explore yang lebih beresiko. Yang ketiga, konsisten lebih penting daripada sekali banyak. Investasi itu bukan soal siapa yang paling tajir atau siapa yang paling sering setor duit gede di RDN. Bukan juga ajang flexing saldo rekening. Justru yang menang dalam jangka panjang itu yang paling konsisten, bukan yang paling wow. Banyak orang mikir, cuma punya 100 ribu, nggak ngaruh lah buat investasi. Padahal kalau lu rutin ngisiin 100 ribu sampai 500 ribu per bulan dan terus disiplin, lama-lama jadi gunung juga. Kayak nabung, tapi duitnya kerja buat lu di belakang layar. Ada satu kutipan keren dari Warren Buffett yang cocok banget. The most important quality for an investor is temperament, not intelligence. Maksudnya, lu nggak perlu jadi jenius keuangan buat sukses investasi. Yang penting punya mental tahan banting dan konsisten buat jalani strategi lu. Meski pelan-pelan, karena investasi bukan lomba cepet-cepetan, tapi maraton jangka panjang yang butuh sabar dan disiplin. Bahkan efek dari compound interest atau bunga berbunga itu bisa bikin duit lu meker kayak bunga di musim semi. Asal lu rajin dan nggak nyerah di tengah jalan. Lu bayangin aja, duit 100 ribu lu per bulan selama 10 tahun, itu udah 12 juta modal doang. Kalau itu ditaruh di saham yang cuannya ya setidaknya 10-15% per tahun, hasil akhirnya bisa jauh lebih gede.
Intinya kecil nggak masalah, yang penting lu mulai dan jalan terus. Karena di dunia investasi yang konsisten itu bukan cuma survive, tapi juga bisa ngelewatin yang cuma jago di awal doang. Contoh, tabung 100.000 per bulan ke saham PTBA, Bukit Asam. Dalam 5 tahun, lu bisa punya puluhan juta dari tabungan. Belum lagi dari kenaikan harga sahamnya dan juga dividen. Nah, mending mana? Nabung di laci meja atau punya saham tambang milik pemerintah Indonesia. Yang keempat, sabar adalah kunci. Saham itu jangan lu pikir kayak roket yang sekali nyala langsung luncur ke langit. Enggak segitu instannya. Justru saham lebih mirip sama nanam pohon. Awalnya lu tanam benih kecil, kelihatan remeh, nggak ada perubahan drastis, bahkan kadang bikin lu ragu. Tapi kalau lu rawat terus, disiramin ilmu, dijaga konsistennya, lama-lama dia bakal tumbuh. Mungkin nggak langsung jadi besar, tapi dia berkembang pelan-pelan, kuat, dan siap kasih hasil di waktu yang tepat. Ada filosofi yang bagus. The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Artinya, kalau lu pengen punya hasil gede di masa depan, ya harus mulai dari sekarang. Jangan nunggu waktu yang pas. Terus, karena waktu paling pas itu sebenarnya ya sekarang juga. Saham itu main jangka panjang, bro. Lu bukan ngejar sprint 100 meter, tapi lu lagi maraton buat hidup lu sendiri. Yang penting lu sabar dan gak panik tiap kali pasar goyang. Pas pohon lu udah mulai rimbun, lu bakal ngerasain sendiri hasilnya. Bisa jadi buah dari pohon itu bantu lu beli rumah, nyiapin dana nikah, atau bahkan pensiun lebih tenang. Tetapi semua itu berawal dari langkah kecil yang gak kelihatan di awal. Jadi nikmatin prosesnya. Karena di dunia saham bukan siapa yang paling cepat yang menang, tapi siapa yang paling konsisten dan sabar dari awal. Contoh, lu beli saham Astra sekarang. Harganya mungkin nggak naik dalam 1 bulan. Tapi 3 tahun ke depan lu bisa nikmatin cuan dan dividen. Apalagi kalau lu pakai strategi reinvest. Dividennya dibeliin saham lagi. Atau snowball effect. Sampai di sini motivasi lu belajar investasi harus dari hati, bro. Bukan cuma biar pamer portfolio di Instastory atau flexing cuan di tongkrongan. Tujuan utamanya tuh biar lu punya pegangan di masa depan, bukan cuma hidup buat hari ini. Kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi besok. Kerjaan bisa aja hilang, pengeluaran bisa tiba-tiba naik. Jadi daripada duit lu cuma habis buat hal-hal impulsif, mending mulai deh tanam buat masa depan yang lebih aman dan tenang gitu. Investasi saham yang benar tuh nggak kayak balapan. Ini bukan soal siapa yang paling cepat dapat untung, tapi siapa yang paling tepat ngambil langkah. Lu nggak harus jago, nggak harus langsung invest gede. Mulai aja dulu dari yang kecil, sambil terus belajar dan mantau pasar. Baca-baca, tanya yang udah pengalaman, dan jangan mudah tergoda rumor. Soalnya di dunia saham, keputusan yang asal bisa bikin lu boncos. Tapi keputusan yang tepat, walau kecil, bisa jadi pondasi buat hasil gede di masa depan. Yang paling penting, sabar dan konsisten. Saham itu bukan magic. Nggak langsung bikin kaya dalam semalam. Tapi kalau lu rajin nyicil investasi, disiplin, dan kasih waktu buat duit lu tumbuh, hasilnya bakal kerasa.
Banyak loh investor yang sukses. Buktiin kalau kesabaran itulah kuncinya. Jadi jangan buru-buru pengen cuan instan. Fokus aja sama prosesnya. Karena di dunia saham, yang sabar biasanya yang menang. Terima kasih buat lu yang terus nyimak video ini. Jika ada yang ingin lu tanya, atau mungkin ada topik-topik lain yang lu pengen dibahas di channel ini, silakan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat lu yang sudah mendukung channel ini dengan mensupport melalui super thanks, juga berlangganan, yang sudah like, subscribe, bahkan memberikan komentar-komentar yang bagus di channel ini. Terima kasih, tetap semangat investasi, dan salam IHSG, investor harus selalu gembira.